Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Kumara. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi. Dosen pengampu saya, Ibu Iva Masrifa SIMF. Nama saya Galuh Kumara dengan NIM 892150506. Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pasar modal. Undang-Undang Pasar Modal Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 menjelaskan pengertian pasar modal adalah aktivitas yang berhubungan dengan perdagangan efek dan penawaran umum antara pelaku dan perusahaan emiten. Jadi secara umum, pengertian pasar modal adalah kegiatan dalam melakukan transaksi jual beli, surat berharga atau efek antara investor dan perusahaan emiten, serta pelaku pasar modal lainnya. Sementara tempat yang dijadikan sebagai pasar modal adalah Bursa Efek Indonesia, BEI. Pasar modal ini merupakan yang tertua keempat untuk tingkat Asia setelah Mumbai, Hong Kong, dan juga Tokyo. Awal mula kenapa pihak pemerintah Belanda mendirikan Bursa Efek di Batavia ini karena pada awal abad 19 tersebut sebagai perkebunan sedang dibangun secara besar-besaran. Agar proses pembangunan bisa berjalan dengan baik, maka pemerintah kolonial Belanda tentu saja membutuhkan modal. Nah, salah satu sumber modal yang digunakan saat itu adalah tabungan dari orang-orang Eropa dan juga Belanda yang mempunyai penghasilan di atas rata-rata. Atas dasar itulah pada tanggal 14 Desember 1912 tersebut resmi berdiri pasar yang satu ini dengan nama Vereniging de Evenementenhandel. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia namanya adalah Asosiasi Perdagangan Efek. Pasar ini terletak di Batavia, Jakarta, dengan efek yang diperjualbelikan berupa saham dan juga obligasi. Karakteristik penjual dan pembeli di pasar modal. Pasar modal merupakan pihak yang menyediakan sarana untuk mempertemukan penjual dan pembeli efek guna memperdagangkan efek di antara mereka. Karakteristik pasar modal diantaranya adalah jatuh tempo sekuritas yang diterapkan biasanya lebih dari 1 tahun. Tingkat resiko, semakin lama jatuh temponya, maka resiko gagal tagih relatif lebih besar dibandingkan pasar uang. Tingkat pengembalian, umumnya tingkat pengembalian relatif lebih tinggi dibandingkan pasar uang. Bagaimana dengan karakteristik pasar uang? Jatuh tempo relatif pendek, biasanya kurang dari 1 tahun. Pengertian lembaga keuangan, bank, asuransi, perusahaan besar yang sudah go publik, lembaga, pemerintah, dan individu pembeli surat berharga antara sertifikat tersebut. Bagaimana karakteristik investasi saham? Jangka waktu panjang, biasanya dalam jangka waktu 1 tahun atau lebih. Sifat kepemilikan berdasarkan nama, sehingga saham bisa dijual atau dibeli. Berhak mengeluarkan suara. Sebagai pemegang saham, maka artinya kamu memiliki hak dalam perusahaan tersebut. Sehingga kamu berhak untuk mengemukakan pendapatanmu untuk kemajuan perusahaan. Tingkat resiko sedang hingga tinggi. Saham sendiri sebetulnya merupakan bagian dari pasar modal, yaitu berupa suatu bukti kepemilikan dari sebuah perusahaan. Oleh karenanya, saham bisa diubah kepemilikannya misalnya dengan transaksi jual beli saham. Berikut adalah karakteristik dari investasi saham. Instrumen pasar modal. Pasar modal juga dikenal dengan istilah bursa efek. Di dalamnya kamu bisa menemukan berbagai jenis surat berharga. Saat setiap hari diperdagangkan jenis-jenis surat berharga tersebut, diantaranya adalah saham. Saham merupakan surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. Investor yang memiliki saham disebut perusahaan berhak untuk mendapatkan dividen atau pembagian laba. Reksadana
Reksadana dikenal sebagai instrumen investasi yang menjadi wadah untuk mengumpulkan serta pengelolaan dana beberapa investor. Dana tersebut kemudian dikelola manajer investasi menjadi berbagai instrumen seperti pasar uang, obligasi, saham, atau efek lainnya. Surat utang atau obligasi, kamu juga bisa mendapatkan surat berharga berupa obligasi di pasar modal. Pemilikan surat utang dapat dipindah tangankan dan dipegangnya memiliki hak untuk memperoleh bunga serta pelunasan utang pada jangka yang telah ditentukan. Exchange Traded Fund ETF, surat berharga yang satu ini sebenarnya memiliki kemiripan dengan reksadana, sama-sama dikumpulkan secara kolektif. Hanya saja, EFT bisa diperdagangkan di bursa efek layaknya saham. Derivatif selanjutnya ada pula surat berharga dalam bentuk derivatif. Surat berharga ini dikenal sebagai bentuk turunan dari saham. Terdapat dua jenis derivatif yang bisa kamu temukan di pasar modal Indonesia, yaitu Warren dan Rate. Indeks bursa saham mengukur sentimen pasar, proksi dalam mengukur dan membuat modal pengembalian, investasi, return, resiko sistematis, dan kinerja yang disesuaikan dengan resiko, serta proksi untuk kelas aset pada alokasi aset. Benchmark bagi portofolio aktif. Indeks bursa saham, indeks harga saham adalah indikator atau cerminan pergerakan harga saham. Indeks merupakan salah satu pedoman bagi investor untuk melakukan investasi di pasar modal, khususnya saham. Indeks saham adalah ukuran statistik yang mencerminkan keseluruhan pergerakan harga atas kumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria dan metodologi tertentu serta dievaluasi secara berkala. Tujuan manfaat dari indeks saham. Jenis dan karakteristik obligasi. Pengertian obligasi atau bond adalah suatu surat pengakuan atau suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh suatu pemerintah negara atau perusahaan sebagai pihak yang memiliki utang untuk selanjutnya diserahkan kepada pemegang obligasi yang dilengkapi dengan janji untuk membayar utang dan bunganya sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Para ahli ada yang mengatakan bahwa pengertian obligasi adalah suatu jenis surat utang berharga bersertifikat dengan tanda pengakuan utang yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau pemerintah kepada pihak pemberi di dalamnya atau investor. Karakteristik obligasi. Prinsipal rata adalah suatu nominal uang yang harus dikeluarkan para penerbit obligasi pada pemegang obligasi pada masa jatuh tempo. Nilai prinsipal rate ini adalah kaitannya dengan redemption value, maturity value, par value, or face value. Di sisi lain, coupon rate adalah suatu tingkatan bunga yang wajib dibayarkan oleh para penerbit obligasi pada pemegang obligasi di setiap tahunnya. Jadwal pembayaran. Pembayaran kupon obligasi harus dilakukan oleh sangat penerbit obligasi secara berkala, suatu dengan kesepakatan yang sudah ditetapkan, seperti per 3 semester, per semester, atau triwulan sekali. Jenis-jenis obligasi. Obligasi memiliki banyak sekali jenis yang dibedakan menjadi beberapa kategori, yakni berdasarkan penerbitnya, sistem pembayaran bunganya, dan berdasarkan jenis serta karakteristiknya. Selain itu, jenis obligasi juga berbagi berdasarkan tolak ukur yang dimanfaatkan. Namun secara umum, jenis obligasi yang harus Anda ketahui adalah sebagai berikut. Berdasarkan nominal, dilihat berdasarkan nominal, obligasi terbagi menjadi dua, yaitu obligasi konvensional adalah suatu surat utang yang memiliki jumlah nominal yang sangat besar, yaitu sekitar 1 miliar rupiah per slotnya.
Obligasi retail adalah surat utang yang memiliki jumlah nominal yang kecil seperti 1 juta rupiah saja. Menerbitkan. Menerbitkan adalah pengakur, merapikan dan sebagainya supaya menjadi tertib tata cara penerbitan, mencegah, membatasi terjadinya penambahan penggunaan atau bertambahnya kehadiran PKL baru. Membangun pos pengaduan pembinaan bagi para pedagang, memberikan saksi bagi PKL yang berdagang menggunakan trotoar, badan jalan, taman, memberikan shift dan jadwal yang bergantian apabila jumlah PKL melebihi kapasitas penempatan pasar. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.